Terima kasih kepada Prof. Ida yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Saat ini bersama-sama kita akan mengikuti acara yang kedua pada hari ini, yaitu Plenary Lecture 3 dengan tema Ethic Issues Related to Clinical Pathologies yang akan disampaikan oleh Dr. Purwanto Adipireno, spesialis patologi klinik konsultan. Berikut adalah kurikulum vitae dari Dr. Purwanto. Dr. Purwanto lahir di Solo 5 April 1953. Beliau saat ini merupakan staf edukatif bagian patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter dan pendidikan spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan mendapatkan gelar subspesialis dari Kolegium Patologi Klinik dan mendapatkan gelar doktoral dari Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Kepada Dr. Purwanto Adipireno, spesialis patologi klinik konsultan, kami persilahkan. Terima kasih Ibu pembawa acara. Saya ingin tanya apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Dokter. Baik. Perkenankan saya mengunggah PowerPoint saya. Apakah sudah bisa dilihat? Untuk Sudah, Dokter. Sudah ya, baik. Sampun, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, berkah dalam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kira yang ada di ruang Zoom ini, ruang virtual ini semua sudah saya sapa karena lebih dari 600 atau 700 orang. Ya. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membicarakan satu topik tentang ethical issue dari para teman sejawat dokter spesialis patologi klinik. Juga terima kasih pada Prof. Rahayu yang juga memberikan kesempatan pada saya karena saya selaku orang kedua di Dewan Etik. Selama ini atau sudah hampir 2 hari ini semua menayangkan tentang apa yang disebut dengan scientific session, ya, sesi ilmiah dari profesi patologi klinik. Ya, saya kira memang isinya kalau kita lihat ya, Ibu Ketua PP kemarin menjelaskan pada kita sangat luar biasa. Hari ini Ibu Ketua Kolegium juga memberikan pemahaman pada kita, tentu baik. Tetapi selain scientific session, maka karena kita merupakan profesi, perlu adanya apa yang disebut dengan business session. Business session adalah menyangkut tentang manusia, tentang bagaimana kita berprofesi. Kalau selama ini scientific session tentang substansi atau materi profesi, maka ini adalah tata cara berprofesi. Ya, oleh karena itu topik yang diambil dalam PIT kali ini cukup baik, yaitu human empowering, ya, pemberdayaan manusia. Salah satunya adalah melalui proses profesi atau di dalam menjalankan profesi. Tentu baik, kita kenal adanya good laboratory practice. Ya, secara manajerial kemarin disinggung oleh Prof. Aryati. Kemudian kita juga sebagai dokter mestinya harus mengikuti apa yang disebut good medical practice. Ya, sebagai dokter, sebagai penanggung jawab laboratorium, katakanlah memang harus melakukan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, maka dalam pendoaan ini saya singgung bahwa profesi dokter, khususnya dokter patologi klinik, adalah profesi yang mulia. Ya, dan landasan dari profesionalisme dokter tersebut adalah etika profesi dengan prinsip dasar yaitu autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice.
Ya, jadi ada kemampuan kita secara individu untuk menentukan, ya, dan juga berbuat baik, dan tentu juga adanya keadilan. Ya, oleh karena itu maka profesi dokter adalah profesi yang bermartabat. Namun hal ini tentu harus kita sadari bahwa nilai-nilai luhur etika kedokteran ini sudah harus sejak awal diberikan, dilaksanakan di dalam pembelajaran atau dalam pendidikan kita. Ciri-ciri profesi kita tahu bahwa tentu yang pertama memiliki fungsi sosial, memiliki keahlian atau keterampilan tertentu dengan menggunakan metode ilmiah dalam memperolehnya, dan tentu didasarkan atas disiplin ilmu yang jelas. Ya, ada pohon ilmu dan kemudian kita berkembang ke sana menjadi sub-sub pokok ilmu yang seringkali ini juga menjadi masalah karena sering overlap dengan beberapa profesi lain. Dan memiliki kode etik. Di samping itu diberikan kebebasan profesi untuk memberikan judgement, ya, penilaian, pemberian data. Kalau di laboratorium itu dipakai dokter klinisi untuk menentukan terapi, ya, dan juga memiliki tanggung jawab profesional dan berhak mendapat imbalan jasa atas layanan profesinya. Oleh karena itu, Albert Camus mengatakan, "Man without ethics is a wild beast lost upon this world." Jadi tanpa etika, ketika seorang yang pandai, katakanlah, tanpa etika, maka seperti melepaskan binatang buas ke dalam dunia, yang tentu menakutkan banyak orang tentunya. Ya. Nah, kita buka lembaran media mainstream. Ya, ada beberapa kasus yang kalau kita lihat, ini hanya saya ambil saja, begitu saja, mungkin Bapak Ibu, teman sahabat semua bisa mengambil dari yang lain dan kita diskusikan. Ya, dari Tempo misalnya, dokter curhat, tuduhan asal diagnosis, gitu. Ya, asal membuat diagnosis. Lalu karena ragu-ragu atau bagaimana sih tidak tahu prosesnya, terus di-COVID-kan, ya, pernah terjadi isu seperti itu. Ya, kita buka lembaran berikutnya. Ya, dokter sempat juga salah diagnosis pasien. Ya, kalau ini yang terjadi maka semua rugi. Ya, baik pasien, baik dokter, baik lab, ya, meskipun mungkin tidak merasakan kecuali pasiennya. Tentu ini menjadi kesalahan tidak hanya etik, tapi mungkin kesalahan yang lain. Ya, kemudian juga dokter kerap salah mendiagnosis. Ya, ini tentu karena media ya ngomongnya kerap salah, meskipun saya berpikir kekerapan ini tentu harus dipertanyakan. Dari 100 dokter atau mungkin 1000 dokter paling 1-2 atau beberapa saja. Tetapi karena media, nah seringkali membuat kata-kata yang sedikit bombastis, ya. Tapi memang di dalam media tersebut mendasarkan bahwa kalau salah diagnostik itu merupakan masalah yang serius, karena kalau kita dari lab salah data maka terapinya tidak tepat. Salah diagnosis dokter klinik maka kematian atau kecacatan permanen bisa terjadi dan tentu membutuhkan biaya lebih mahal di samping berbahaya. Ya, penelitian dari Johns Hopkins University yang menganalisis lebih dari 55.000 klaim malpraktek, moga-moga di Indonesia tidak seperti ini ya, itu ternyata memang betul-betul terjadi 3/4 atau 74,1% itu dari kesalahan diagnostik. Diagnostik dari penderita yang pertama kanker sebanyak 37,8%, pembuluh darah 22,8%, infeksi 13,5%. Ya, tentu ini menjadi perhatian kita untuk kemarin diberitahukan bahwa laboratorium manajemen itu harus kita tegakkan, harus kita pelajari dengan baik, kita laksanakan. Karena sebagai diagnostik tool, maka bisa mereduce apapun ya, farmasi cost ya, test order ya, juga laboratory cost ya, juga outcome yang dilakukan oleh laborat ya, dan berikutnya bahkan bisa mengimprove regulatory compliance. Nah, apakah seperti ini juga salah dari dokter laboratorium? Ya, kalau kita lihat ini ada keluhan yang tentu di media juga, ya,
waduh, pasien keluhkan tertukarnya hasil uji darah di laboratorium RSUD Cilegon. Ya, ini karena di mass media diambil, ya sudah, memang tidak bisa ditutup seperti itu. Ya, jadi apa memang betul salah itu. Memang kalau kita lihat di media yang lain ada kejanggalan hasil laboratorium klinik dari Metropole Hospital, ya, misalnya ini kalau kita lihat laporan pemeriksaan hasil, atau saya besarkan coba, nah, laporan pemeriksaan hasil di situ tulisnya laboratorium, ya, salah gitu. Kemudian jenis pemeriksaannya RT, itu tidak tahu ya, apa tadi Profida RT PCR, ya, kemudian BBC disebut sel putih misalnya. Kemudian macam bakteri ini nilai referensinya sedikit, sedikit seberapa itu. Kemudian kalau kita lihat red blood cell RBC itu sel merah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi memang masih banyak terdapat profesi yang dari laboratorium teman-teman yang masih melihat seperti itu. Padahal kualitas laboratorium sudah diletakkan oleh laboratorium setinggi-tingginya, semua saja. Mulai dari akreditasi, perizinan laboratorium, semua meminta untuk adanya quality control internal dan eksternal. Dan kita sebagai penanggung jawab tentu uncompromised terhadap hasil-hasil yang kita lakukan, karena itu merupakan salah satu penjaminan mutu dari laboratorium kita kepada customer, ya, dan menjadi prioritas utama. Ya, jadi ini bagian yang penting, dan moto profesi kita dan semua tentunya adalah pengembangan dari pelayanan medis yang baik. Ad curam medicam optimam parandum. Nah, tentu profesionalitas ada banyak kriteria, ada banyak harus dilakukan. Tapi juga banyak juga yang tidak boleh dilakukan. Ya, salah satunya di sini ada yang saya amati atau kita lihat karena topiknya sesuai dengan pembicaraan kita pagi ini adalah business without ethics. Ya, gitu, dianggap melakukan urusan tanpa etik. Apakah betul demikian? Ya, tentu tidak tepat. Meskipun laboratorium banyak menghadapi masalah, baik under overdiagnosis, second opinion, yang ini ada juga di dalam undang-undang ya, praktek kedokteran nomor 4, nomor 29 tahun 2004, dan turnaround time yang panjang, borderline case yang masih kita hadapi, dan patient hope ya terhadap pasien yang didiagnosis keadaan keganasan misalnya, itu masih kita hadapi. Ya, oleh karena itu masih juga terdapat kesalahan, malpraktek, sehingga langkah hukum jika dokter salah diagnosis menjadi menjadi pokok bahasan yang penting dari kita dan juga teman-teman dari sarjana hukum. Ya, kalau kita lihat healthcare system saat ini memang terjadi perubahan paradigma. Ya, aturan mainnya cukup sedemikian rupa ya, kalau tidak dikatakan menjerat ya mungkin memepet kita. Apalagi ada revolusi IT yang sudah sedemikian rupa. Masih diharuskan quality of service ya dari pemeriksaan kita dan banyak. Ya, oleh karena itu maka human resources dari patologi klinik kita, dokter-dokter patologi ini harus mengenal secara baik tentang apa yang disebut dengan etiko-legal, kemudian bagaimana menjalankan praktek secara profesional, dan kenapa harus ikut paid, ikut webinar, kata Prof. Ida itu. Ya karena kita melakukan kegiatan continuing professional development. Ya, seseorang yang sudah selesai STR-nya tidak diuji lagi. Beda dengan di beberapa teman negara lain, Australia misalnya, kita diuji 5 tahun sekali, tapi kita hanya mendapatkan katakanlah STR dengan mengikuti ini setelah cukup SKP dari CPD-nya, Continuing Professional Development. Oleh karena itu maka ingat, selain melakukan kegiatan profesi, maka ada juga tata caranya. Kita dihadapkan pada apa yang disebut dengan nilai-nilai dalam etika kedokteran. Ya, ini sudah dimasukkan, dibuat oleh MKEK, ID, ya, membuat apa yang disebut dengan buku Kode Etik Kedokteran Indonesia,
dan sudah disahkan dalam Muktamar ID, sehingga ini menjadi dasar kita berprofesi, ya, melakukan kegiatan tadi. Mungkin ada sedikit pelanggaran, nah kita kembali ke ini, ya, ada Kode IKI 2012 yang menyangkut kewajiban-kewajiban terhadap teman sejawat, terhadap diri sendiri dan sebagainya. Kalau Kode IKI 2012, bagaimana dengan Kode IKI ini? Ya, tentu ada pengawasnya, ya, merupakan badan otonom ID, ya, jadi dia tidak di bawah ketua pengurus besar, tetapi sejajar, maka disebut sebagai badan otonom, ya, dan juga melakukan koordinasi kegiatan internal organisasi dalam kebijakan pembinaan, pengawasan dan penerapan etika kedokteran. Ada sudah di tingkat pusat, wilayah dan cabang. Kalau kita juga ada di pusat dan cabang, hanya wilayah yang belum sampai saat ini. Kemudian melakukan tugas kemahkamaan profesi, ya, kemahkamaan tentu penyidangan dan sebagainya. Ya, bagaimana dengan kita? Kita juga punya sebenarnya kode etik PDS Patlin, ya, mempunyai yang pertama kewajiban umum, mengamalkan ilmu sesuai profesi, berhati-hati berpedoman pada standar profesi, berhati-hati dalam menerapkan teknik laboratorium, mengutamakan kepentingan masyarakat, yaitu adalah kewajiban umum. Ya, kemudian terhadap sama PDS Patlin, teman sejawat kita, ya, memberi konsultasi, informasi bila diminta, bukan persaingan malahan, mendelegasikan teman sejawat profesi tanpa turut memikul tanggung jawab. Hindari persaingan yang tidak sehat. Yang ini sudah mulai ada di tempat kita, meskipun baru ada di telinga, mendengar begitu, karena di satu tempat ada 2, bahkan ada 3, dan sebagainya. Nah, ini menjadi permasalahan tentu bagaimana kode etik dijalankan. Kemudian kewajiban terhadap sejawat profesi lain, tentu ini sebagai konsulen bagi sejawat profesi lain. Nah, terhadap penderita atau spesimen yang berasal dari penderita, kita juga harus mengutamakan kepentingan mereka, ya, dan mengetahui bagaimana tahap-tahap pemeriksaan yang standar. Selain itu menghormati hak penderita, ya, tentu memberikan pelayanan yang baik. Kewajiban terhadap sejawat profesi yang lain, maka wajib mempertahankan etika profesi dan tidak dibenarkan memakai nama seorang dokter spesialis patologi untuk suatu laboratorium tertentu tanpa disertai tanggung jawab sebagai dokter spesialis patologi klinik sesuai standar profesi kita. Ya, ini yang masih beberapa. Oleh karena itu, maka PP PDS Patlin mempunyai dewan etik, ya, yang diharapkan melakukan tugas-tugas seperti MKEK, ya. Kalau MKEK di tingkat ID, maka kita di tingkat PDS Patlin, tingkat ya, dewan etik sebenarnya sudah dibentuk sejak 2017 kepengurusan yang lalu, Dr. Tahono, kemudian saya dan Prof. Lee sebagai anggota, kemudian membuat juga pedoman organisasi dan tata laksana kerja Dewan Etik, ya, dan ini sudah diberlakukan oleh PP. Tentu ini kita harus juga mencoba membaca, dan kami bagian yang mengingatkan gitu. Tujuannya tentu pedoman itu adalah aturan main, berisi tata laksana pembinaan, penerapan etik kedokteran khususnya dokter spesialis patologi klinik, ya, dan juga mungkin adanya pelanggaran etik oleh dokter spesialis patologi klinik. Ya, maka yang mengurus juga Dewan Etik. Ya, tentu ini atas dasar pelaporan atau kalau di tingkat umum dikatakan sebagai delik aduan tentunya, ya. Ada tata caranya di dalam buku disebutkan. Ya, oleh karena itu Dewan Etik Perhimpunan PDS Patlin mempunyai kekuasaan atau wewenang melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik perhimpunan. Ya, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran. Juga memperjuangkan agar etik perhimpunan kita dapat ditegakkan, ya, dengan baik, tentu untuk tujuan bersama. Juga memberikan usul dan saran baik diminta atau tidak kepada pengurus pusat dan pengurus cabang yang tentu mempunyai permasalahan di bidang etik. Membina hubungan baik dengan aparat etik yang ada, baik dengan ID atau profesi yang lain ataupun dengan pemerintah, dinas kesehatan dan sebagainya. Dan bertanggung jawab pada Kongres Nasional dan Musyawarah atau rapat anggota. Nah, ini yang sulit. Sekarang ini Dewan Etik hanya 2, satu Prof. Rayuningsih Setiabudi,
dan saya gitu. Nah, kalau terjadi pelanggaran memang harus memutuskan, menetapkan kesalahannya begitu, kesalahan etik tentunya, yaitu berdasarkan berbagai kriteria yang ada di sini, ya, ditimbul apa akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan pasien, terhadap kehormatan profesi, terhadap kepentingan umum, ya, dan juga bagaimana yang bersangkutan punya itikat baik dalam turut menyelesaikan kasus-kasus tersebut, ya, dan situasi lingkungan yang mengerai timbulnya kasus, ya, dan tentu tidak sendirian, kami juga ada pendapat atau pandangan lain dari ada di bidang PP, itu bidang advokasi hukum dari PP atau BHP 2A, ya, Badan Hukum dan Pembelaan Anggota dari ID yang ada di tingkat cabang, wilayah maupun di tingkat PB. Kalau lebih dari, maksud saya lebih itu lebih dari sekedar etika, maka ada yang mengurus, yaitu Konsil Kedokteran Indonesia yang mengurus tentang disiplin. Ya, kita berada di sana juga. Ya, Perkonsil nomor 4 2011 tentang disiplin profesional dokter dan dokter gigi itu kalau melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal-pasal di sini ada 28 jenis pelanggaran yang ada. Ya, sehingga kita harus memperhatikan juga kalau sudah melanggar ini ya 28 poin tadi, maka kita masuk dalam pelanggaran disiplin. Ya, tentu ada kemahkamahan disiplin yang ada sanksi disiplinnya, ya. Dan ini karena lebih dari itu, ya, dari etik, maka mungkin pada saat yang lain akan dibicarakan pada business session yang lain. Ada sanksi pidana kalau lebih dari disiplin, yaitu ini sudah masuk ke ranah hukum, baik hukumnya adalah hukum perdata maupun yang pidana. Ya, jangan lupa kalau undang-undang itu selalu ada ketentuan hukuman, ya, baik perdata maupun pidana. Ya, nah kalau kita lihat sanksi pidana itu dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran 29/2004, praktek tanpa STR, tanpa SIP pada pasal 75 dan seterusnya. Sebenarnya ini juga tidak termasuk dalam pelanggaran pidana yang berat. Kecuali kalau malpraktek, ya, malpraktek dan pelanggaran yang disengaja, ya, seperti dulu kasus Setia Novanto, baik dokternya, spesialis penyakit dalam, dan juga pengacaranya, semuanya masuk karena melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini adalah hukum pidana, ya, secara sengaja. Nah, oleh karena itu pada teman-teman sejawat semua ketika berpraktek jangan lupa, ya, not every presentation is successful. Tidak setiap praktek kita berhasil dengan baik. Ada keluhan, ada mungkin protes, ya. Ada juga yang sampai masuk ke pengadilan, meskipun kalau untuk bidang laboratorium masih sedikit. Meskipun saya juga mendengar, ya, seperti penyulap ini yang mencoba melakukan sulapan, satu orang masuk dalam kotak, dipotong-potong, ya, ternyata benar-benar orangnya mati terpotong, ya. Jadi not every presentation is successful. Meskipun kita mempelajari, meskipun kita mengikuti continuing professional development. Ya, oleh karena itu maka WHO menganjurkan yang disebut the 5-star doctors, ya. Hotel pun berbintang 5. Kita pun sebagai dokter harus mempunyai sifat ini juga. Yang pertama adalah sebagai care provider, ya, penyelenggara pelayanan yang baik. Ya, tahu aturan, tahu berprofesi, dan bagaimana mempunyai kebijakan di sana. Juga sebagai manajer, ya, sebagai kepala instalasi, ada yang sampai direktur utama, dan sebagainya. Tentu ini dokter patologi klinik juga mempunyai sifat seperti ini. Di samping mempunyai community leader, ya, menjadi community leader, ya, tidak hanya 1-2 orang, beberapa, bahkan di tingkat tidak ada middle management, bahkan ada di top management, ya, maka kita menjadi community leader, harus mempelajari dan menjadi decision maker. Kalau data kita untuk menyuplai ke klinisi salah, maka decision maker kita juga akan dipakai sebagai hal yang tidak benar. Ini harus dihindari. Dan sifat yang terakhir dari the 5-star doctor, seperti hotel berbintang 5, adalah communicator, ya, terhadap pasien, terhadap dokter, customer, mungkin juga pada perawat, dan siapapun. Maka kita harus menjadi komunikator yang baik, ya, sehingga saling memahami, mengerti, dan lalu melakukan upaya bersama
dalam hal yang disebut inspanning verbintenis. Ya, jadi dokter itu tidak menjanjikan kesembuhan, tetapi merupakan upaya bersama untuk mengarah pada kebaikan dari pasien. Ya, oleh karena itu kami mengingatkan bahwa knowing yourself, mengerti diri sendiri, memahami diri sendiri adalah permulaan dari semua kebijakan. Is the beginning of all wisdom. Itu kata Bapak Aristoteles. Ya, oleh karena itu maka maaf, siapa kita? Kita harus tahu diri kita. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang paling mulia dan hanya orang-orang yang sanggup menjunjung tinggi kehormatan diri dan profesinya yang layak menjadi dokter. Itu kata Hippocrates. Bagaimana dengan dokter spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium? Juga merupakan ilmu atau mempelajari ilmu yang mulia, dan dokter spesialis menjadi orang yang sanggup menjunjung tinggi kehormatan diri dan profesinya. Oleh karena itu maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah kita jaga profesi secara elegan. Jayalah dokter spesialis patologi klinik Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia atau pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Purwanto atas materi yang telah disampaikan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Beranjak ke acara berikutnya, mari kita saksikan bersama tayangan virtual booth dari PT Intimakmur Media Tama.